Suatu malam pada tanggal 14 Juli 1988, terlihat seorang wanita bernama Ima dan seorang pria bernama Dexter yang baru saja merayakan wisuda bersama teman-temannya. Ketika semua sedang asik dengan pacarnya masing-masing, Dexter baru sadar bahwa selama ini ada wanita secantik Emma di kelasnya. Kebetulan mereka sama-sama jomblo. Dexter pun mencoba mendekati dan merayu Emma. Mendengar rayuan dari pria tampan itu, Emma pun tersipu malu. Hey, what? Look, listen, I'll walk you home. Di rumah saat sedang berduaan, Emma merasa gugup karena ini pertama kalinya ia dekat dengan seorang pria. Ia sampai bolak-balik ke kamar mandi. Melihat sikap canggung Emma, Dexter berusaha menenangkannya dan berkata, "Kalau Emma belum siap pacaran, gimana kalau kita jadi sahabatan aja? Sahabat tapi mesra." Tanpa banyak tanya, Emma langsung setuju. Sepanjang malam, mereka berdua mengobrol dan membuat perjanjian. Meski status kita hanya sahabat, sejauh apapun kita terpisah dan sesibuk apapun, pokoknya setiap tanggal 15 Juli kita harus selalu bertemu. Something. Let's get some sleep. Setahun kemudian terlihat Dexter sedang membantu Emma beres-beres barang. Hari itu Emma baru saja pindah ke kota London. Kini ia bekerja sebagai penulis buku, sementara Dexter masih merintis karir di dunia hiburan. Meskipun jarang bertemu, mereka tak pernah lupa untuk saling memberi kabar. Saat mengobrol, dengan nada sedikit cemburu, Dexter berkata, "Wanita secantik Emma pasti jadi incaran pria-pria di kota London." Namun Emma menjawab, "Aku gak tertarik. Di pikiranku aku cuma ingin fokus kerja dan gak mau pacaran." Mendengar jawaban itu, Dexter sedikit lega. Sebelum berpisah, ia berpesan, "Meski sekarang kita tinggal di kota yang berbeda, ingat perjanjian kita. Setiap tanggal 15 Juli kita harus selalu bertemu." Yeah, you're gonna take London by storm. 3 tahun berlalu, 15 Juli 1992, karir Emma sebagai penulis tak berjalan lancar. Demi memenuhi kebutuhan hidup, ia terpaksa bekerja sampingan sebagai pelayan di restoran. Hari itu di tanggal 15 Juli, Dexter datang berkunjung. Saat mengobrol, melihat Emma yang frustasi, Dexter berusaha menyemangatinya. "Jangan menyerah. Aku yakin mimpi Emma jadi penulis sukses pasti akan terwujud." Demi menghibur sahabatnya, Dexter pun mengajak, "Gimana kalau kita liburan ke pantai akhir pekan nanti?" Flat, CD player, group sex Tuesdays and Fridays. You know what you need, don't you? You need a holiday. Seminggu kemudian, mereka berangkat ke pantai. Selama liburan, mereka menikmati momen kebersamaan itu layaknya sepasang kekasih. Malamnya di bar, karena terus-menerus mendengar kata-kata romantis dari Dexter, lama-lama Emma baper. Dengan malu-malu, ia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Gimana kalau kita berpacaran? Aku ingin punya status hubungan yang jelas, gak cuma sekedar sahabatan." Bukannya menjawab, Dexter malah mengajak Emma berenang di kolam. Barulah kemudian Dexter jujur, "Sebenarnya aku juga ingin menjalin hubungan serius denganmu. Tapi aku merasa belum siap. Aku takut kalau nanti kita pacaran, hubungan kita gak akan bisa seseru sekarang. Apalagi aku bekerja di dunia hiburan, di mana banyak wanita cantik. Pasti Emma bakal sering cemburu." Mendengar penjelasan itu, meskipun kecewa, Emma berusaha tetap tersenyum dan memendam perasaannya dalam-dalam. I don't think I'm ready. Have a bit of fun. Holiday. 2 tahun berlalu, karir Dexter di dunia hiburan semakin sukses. Namun karena kesibukannya, ia hampir tak pernah menemui Emma lagi. Mereka hanya saling berkabar lewat telepon. Sayangnya akibat pergaulan bebas, Dexter terjerumus menjadi pecandu narkoba. Hingga suatu hari ibu Dexter jatuh sakit, ia divonis mengidap kanker. Setelah sekian lama tak pernah pulang, pagi itu Dexter akhirnya menjenguk sang ibu di rumah. Melihat kondisi ibunya, Dexter berusaha tetap tersenyum dan membawakan hadiah. Selama mengobrol, sang ibu menyadari ada yang berubah dari putranya. Dengan lembut ia menasihati, "Jangan terlena dengan kesuksesan sampai merusak hidupmu, nak. Tetaplah jadi anak baik seperti yang ibu kenal selama ini."
Dexter pun terdiam dan merenung. Just Pretend. We always said you could do anything you wanted. fine. It is good. I just do what I'm told. Look, this is what I... Di sisi lain, karena hubungannya dengan Dexter tak ada kepastian, Emma mulai mencoba membuka hati untuk pria lain. Suatu hari di studio syuting saat sedang istirahat, ayah Dexter datang berkunjung. Karena tak terlalu akrab, pertemuan mereka terasa canggung. Sebelum pergi, ayahnya berkata dengan suara berat, "Ibumu baru saja meninggal dunia." Dexter terkejut. Di ruang ganti ia merasa sangat menyesal karena tak bisa berada di sisi ibunya di saat-saat terakhirnya. Namun, meskipun sedih, ia harus tetap bekerja secara profesional. Lock in! The show that is late, live tonight. Beberapa bulan berlalu, kini Emma sudah memiliki rumah baru dan kehidupannya jauh lebih baik bersama pacarnya. Namun hatinya terasa hampa. Ternyata selama ini ia masih mengharapkan Dexter. Hingga suatu malam di tanggal 15 Juli 1996, Emma memutuskan menemui Dexter tanpa sepengetahuan pacarnya. Mereka bertemu di sebuah restoran. Karena sudah lama tak bertemu, hubungan mereka tak seakrab dulu lagi. Terlebih akibat kecanduan obat-obatan, sikap Dexter berubah drastis. Ia menjadi menyebalkan, ucapannya kotor dan sering merendahkan pekerjaan Emma. Tak tahan lagi, Emma marah lalu pergi dari restoran. What did they say? Oh, you know those who can. Finish the sentence. Right, well, come. Teach. Come off the drink. No, you're drunk. You're drunk. Do you realise that I have literally no toilet every 10 minutes? Either you're on coke or you've got dysentery. Anyway, it's boring. Dex, but you're a TV presenter. Di luar, Dexter berusaha meminta maaf sambil menangis. Namun Emma berkata, "Selama ini aku belum bisa mencintai pacarku sepenuh hati karena masih berharap padamu. Tapi sekarang aku sadar, ternyata kamu tak lebih baik darinya. Mungkin aku hanya perlu belajar mencintai, bukan terus memikirkan pria lain." Sebelum berpisah, Emma memeluk Dexter dan berkata, "Aku memang masih cinta, tapi yang ku cintai adalah Dexter yang dulu." Mendengar itu, Dexter hanya terdiam. Kata-kata Emma barusan sama persis dengan ucapan ibunya sebelum meninggal. Setelah kejadian itu, Emma dan Dexter tak pernah saling berhubungan lagi. Suatu hari setelah selesai syuting, manajer Dexter menghampirinya. Dengan berat hati, manajer mengabarkan bahwa karena popularitasnya terus menurun, pihak stasiun TV berencana menggantikannya dengan presenter baru yang lebih terkenal. Artinya, untuk saat ini kontrak kerja dan karir Dexter di dunia hiburan telah berakhir. 2 tahun kemudian, Emma dan Dexter bertemu kembali di acara pernikahan teman sekampus mereka. Selama acara berlangsung, Dexter terus memandangi Emma dari kejauhan. Walaupun ia sudah memiliki pacar, perhatiannya hanya tertuju pada Emma. Di tengah acara, Dexter mengajak Emma ke atap gedung. Saat mereka saling menanyakan kabar, Dexter tiba-tiba berkata, "Sebentar lagi aku akan menikah." Mendengar itu, Emma patah hati. Namun ia mencoba tetap tersenyum dan mengikhlaskan pria yang masih dicintainya menikah dengan wanita lain. Well, you know, Dari pernikahannya, Dexter dikaruniai seorang anak perempuan. Demi menghidupi keluarganya, ia bekerja sebagai koki restoran. Namun sayang, pernikahan itu tak bertahan lama. Istrinya ketahuan selingkuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Karena hak asuh jatuh ke ibunya, mau tak mau Dexter juga harus berpisah dengan putrinya. 2 tahun setelah perceraiannya, suatu pagi di tanggal 15 Juli terlihat Dexter sedang menaiki kereta menuju kota Paris, Prancis untuk menemui Emma. Sesampainya di stasiun, Dexter terkejut melihat penampilan Emma yang berubah drastis. Kini dunia mereka benar-benar berputar ke arah yang berbeda. Berbeda dengan Dexter yang masih berjuang merintis usaha, Emma telah menjadi penulis sukses dan pindah rumah. Di rumah Emma, tanpa basa-basi Dexter langsung berkata, "Aku ingin menikahimu, Emma. Aku sadar seharusnya dari dulu aku tak menyia-nyiakan wanita yang sudah tulus mencintaiku sepenuh hati." Namun semuanya terlambat. Dengan lembut, Emma memberitahu bahwa dia sudah memiliki pacar dan berencana segera menikah. Emma lalu mengajaknya pergi untuk memperkenalkan pacarnya. Namun di tengah jalan, karena tak sanggup melihat wanita yang dia cintai bersama pria lain,
Dexter memutuskan untuk pamit pulang, sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Mungkin ini pertemuan terakhir kita. Meski berat, aku mendoakan semoga kamu bahagia bersama suamimu nanti. Emma tiba-tiba memeluknya erat dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kenapa baru sekarang? Bertahun-tahun lamanya aku menunggu. Kenapa baru sekarang kamu ingin menikahiku?" Dexter pun terdiam. Lalu dengan suara penuh harap Emma meminta, "Berjanjilah padaku, jangan pernah menyakitiku dan jangan pernah meninggalkanku lagi." I swear. Beberapa waktu kemudian Dexter dan Emma terlihat sudah menikah. Dexter mulai merintis usaha kafe sederhana. Selama 2 tahun pernikahan, kehidupan mereka terasa begitu bahagia. Namun, suatu malam tiba-tiba Emma berkata, "Aku merasa kesepian. Aku ingin sekali punya anak." Sekarang memang belum, tapi selama kita belum menyerah, suatu saat nanti harapan kita pasti terwujud. Demi menghibur Emma, Dexter mengajak, "Gimana kalau nanti sore sepulang kerja kita pergi kencan seperti dulu, mengenang masa-masa indah kita." Dan Emma pun tersenyum. Namun sore harinya dalam perjalanan menuju tempat kencan mereka, Emma mengalami kecelakaan. Kepergian Emma membuat hidup Dexter hancur berantakan. Ia jadi sering mabuk-mabukan, bahkan tiba-tiba berkelahi hanya untuk melampiaskan kesedihannya. Suatu pagi, setelah lama tak bertemu putrinya, Dexter dengan kondisi babak belur berkunjung ke rumah mantan istrinya. Melihat keadaan Dexter yang sangat kacau, mantan istrinya langsung membawanya ke rumah ayahnya. Malam itu setelah sadar, saat sedang makan malam bersama sang ayah, Dexter menumpahkan seluruh kesedihannya. Sang ayah menasehatinya, "Saat ibumu meninggal, aku juga sama sedihnya. Tapi sesedih apapun kita tetap tak bisa menghidupkan kembali orang yang kita sayangi. Jika aku bisa melanjutkan hidup tanpa ibumu, maka kamu juga pasti bisa. Nak, hiduplah sebaik mungkin, meski tanpa Emma." Mendengar nasihat itu, hati Dexter mulai tenang. I don't know if I can. Of course you can. What do you think I've been doing for the past 10 years? Tiga tahun kemudian, setelah berhasil move on, kehidupan Dexter kini jauh lebih baik. Bisnis kafenya berkembang pesat. Hingga tanggal 15 Juli 2011, untuk mengenang Emma, Dexter mengajak putrinya pergi ke sebuah bukit yang dulu pernah ia kunjungi bersama Emma. Di sana, mereka berdua berbaring menikmati udara sore. Dexter kembali teringat kenangan indahnya bersama Emma saat pertama kali mereka berkencan. Meski pada akhirnya kisah mereka harus dipisahkan oleh takdir, Dexter tetap bersyukur. Berkat Emma, hidupku berubah. Baginya sampai kapanpun Emma akan selalu menjadi sahabat terbaik dan cinta terindah dalam hidupnya. Dan tanggal 15 Juli akan selalu menjadi tanggal spesial yang ia kenang seumur hidupnya. Film ini mengajarkan bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Jadi jangan takut untuk mencintai, bermimpi, dan mengambil langkah besar dalam hidup sebelum semuanya terlambat. Hargai setiap momen dan orang yang kamu cintai, karena kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk bersama. Cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menghargai seseorang dengan segala ketidaksempurnaannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan pernah menyerah dan lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.